warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak semua jemaah subuh rahimakumullah, sebelum kita masuk materi kita yel-yel dulu ya, ngapo biar semangat memotivasi kita agar kita yang lemak denger, yang ngomong juga lemak ngomong. Ada? Oke. Jadi begini bunda bapak sekalian, misalnya saya mengucapkan semangat subuh, dijawab subuh subuh subuh. Begono, oke? Are you ready? Oke. Semangat subuh. Oke, one portion, satu kalimat nih. Wah, semangat subuh. Biasanya terus 3 kali, ya. Semangat subuh. Sikok lagi. Jemaah solat, jemaah Masjid Nur Saadah is the best. Salah. Yes. Begono. Oke, siap ya? Kan begitu enak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Al Mukarram Ketua Masjid Nur Saadah serta pengurus ya, para penjabat sekitar sini. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Peribadatan, para umaroh, bapak-bapak, pemuka agama, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, hadir ya? Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami, bunda-bunda kami, jemaah salat subuh rahimakumullah. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, karena berkat ridho dan izin dari Allah. Bapak Ibu, kita semua pada subuh hari ini dipertemukan Allah dalam rangka sama-sama kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah subuh rahimakumullah, pertemuan kita yang tempo hari ya, sebulan yang lewat ada siko yang belum termasuk ya, yaitu Pak Ketua, izin Pak Ketua kita menyelesaikan satu aja Pak Ketua. Kemarin itu kan tema kita kemarin kan orang-orang yang dipelihara oleh Allah ya kan, antara lain orang-orang tersebut yaitu mohon ampunan kepada Allah baik siang maupun malam, mohon perlindungan dari siksaan kubur dan siksa api neraka. Berikutnya, Allah akan memelihara orang tersebut bila dia memelihara hubungan baik dengan Allah, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Alhamdulillah. Kalau baca tambahi lah, terus memelihara anak-anak yatim. Nah, siko lagi Bapak Ibu, Pak Ketua izin kemarin kurang siko aja ya. Yaitu yang orang dipelihara oleh Allah itu antara lain hifznul lisan. Hifznul lisan itu Bapak Ibu ya, bukan ngajari cuma ngomongi bae ya, bahwa hifznul lisan itu adalah Allah akan memelihara orang tersebut, hambanya Allah tersebut bila dia memelihara lisannya. Kan lisan ini Bapak bisa membawa kebaikan ya, bisa membawa janji, bisa membawa kemungkaran. Benar apa benar? Contoh kaget kalau kula jadi ya, kamu pokoknya tenang baik, bersih ke galau kamu yang mana yang miskin kamu ku hapus ke galau kaget kami pelihara kaget yang kayo-kayo baik lah ya, untuk apa yang miskinnya koi Oke Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, antara lain kira-kira seperti itu Bune. Jadi Allah akan memelihara hambanya bila dia pun memelihara lisannya. Hifznul lisan. Hifznul lisan terbagi dua, dohir dan kolbi ya. Nah lisan Bapak kalau kita ketahui kan, contoh nih
tidak. Seandainya aku misalnya marah nih, ngomongnya nih, tidak sekendak-kendak gua gitu loh. Oi kau. Kan kasar kan? Ya, lemah ong Jawa. Dalem Mas, monggo. Kalau wong Sumatera nih, apa kendak kau CS? Sekolah ada nih, ya. What kendak you ayla ada nih? Benar apa benar? Itu dohir. Tapi kalau lisan kolbi ini yang lebih gawat. Mengapa? Kalau lisan kolbi ini dia dua, ya. Vertikalnya kepada Allah, ya. Horizontalnya kita sesama lisan sama wong kita. Misal, ya, ini lisan kolbi loh Bu, ya. Swear sampai geledek kalau aku bohong, ya. Contoh, ya. Oh ya Allah, ngapalah wong itu kayu, ya. Padahal dia sholat ida, apa-apa ida, ngapo aku nih yang selalu ngurus masjid inilah baik. Nah, itulah namanya hifdzul lisan kolbi kita kepada Allah. Karena apa? Kita sudah termasuk orang-orang yang kufur. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, kalau kita sekarang sudah bisa hadir di sini, ya, ini adalah kenikmatan Allah yang tiada tara. Apa itu? Kenikmatan iman, ya. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, kalau tidak ketik keimanan, kita tidak akan bisa hadir pada majlis ini. Mengapa? Kalau kita hadir pada majlis taklim, sama halnya kita hadir di taman-taman surganya Allah. Dan semoga kita subuh hari ini menjadi hamba-hamba Allah yang hadir di taman-taman surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kira-kira begitu Pak Ketua, ya. Pak Ketua Masjid tempo hari lagi traveling ke Jakarta, ya, tak naruh di siko, ya. Jadi tak bisa menyimak, jadi kira-kira seperti itu Pak Ketua. Yang terakhir adalah hifdzul lisan. Nah, kalau di Ali Imran berikutnya, Bunda Bapak, yang berkenaan dengan orang-orang yang dipelihara oleh Allah itu adalah as-sabirin, as-sadiqin, wal qanitin, wal munfikin, dan wal mustaghfirin bil ashar. Silakan kakek dikaji Bapak di Ali Imran 15, 16, 17, 18. Ya. Nah, jadi malam ini subuh ini kita mendapat tema lain dari Pak Ketua, ya, yaitu 5:30 kan? 5:30. Sampai jam berapa Pak Ketua? Jam 7. Ya nih. Nah, jangan tidak tahu jam kerja aku sampai jam 6. Tertira dewe. Just kidding. Ya, just kidding. Baik Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, sekarang kita berada di bulan Rajab. Boleh tidak aku minum Pak Ketua? Silakan. Iya. Apa doanya Pak? Allahumma lakasum tuh. Oh, ini kematnian banyu di sini. Terus ada ini manis legit Pak Ketua. Alhamdulillah. Ya. Ustaz, sebelum masuk materi. Siap. Tolong minta waktu jeda untuk kami jawab. Siap. Aku tetap jam 6. Tapi selebihnya kuladeni nak jam berapa be kuladeni. Cuma jangan tak tahu tugas aku cuma sampai jam 6. Enggak apa-apa dan wagi enggak apa-apa ya. Tugas kami memberikan tausiah pemberian. Kalau pertanyaan itu tidak masuk kami, tapi koladeni. Ya, sepanjang aku baca. Mendak baca, aku nak buat PR dulu, nak nanya sama Mbah Jugel. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ya, itu tetap sampai jam 6 Pak Ketua, tidak apa-apa. Nah, pertanyaan kita ladeni, insya Allah siap selagi bisa jawab. Mendak baca, aku nak buka YouTube dulu, kakek tak? Ayo. Bapak jemaah subuh rahimakumullah, orang tua kami izinkan anakmu ini, ya, pada subuh hari ini kita berbagi dan menyegarkan ingatan kita bersama, ya. Jadi tugas saya mengingatkan diri hamba ini pribadi, ingatkan kita semua yang hadir bahwa sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj itu Bapak, itu ada beberapa peristiwa besar, ya. Peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa yang sangat menyedihkan Bapak, ya. Saking sedihnya di tahun itu Bapak, ya, tahun itu disebut dengan Ainul Hazan, ya. Ainul Hazan itu adalah tahun kesedihan, ya. Jadi yang pertama nih Bapak jemaah subuh rahimakumullah, ini sebenarnya panjang kaitannya, penjabarannya panjang Bapak, ya, tapi kita embek singkat-singkat istilahnya, padat, ya.
dan pacak sama-sama kita paham ya, mengapa terjadinya Isra dan Mi'raj itu. Ya. Nanti kita ambil kesimpulan Bapak dari apa yang kita jabarkan pada subuh hari ini. Dan ingat, yang benar itu datang dari Allah ya, yang salah itu pasti datang dari aku. Baik Bapak jemaah subuh rahimakumullah. Kita tahu bersama ya, Rasulullah itu ketika di zaman dia berdakwah Bapak ya, kita ini lemak nih enak, tak katik surat izin, tak katik surat apa-apa ya. Waktu kami ke Singapura tahun lalu Bapak, bukan ngamboi mame ke baik ya, pada lidah kata kawan itu deh. Di Singapura itu Pak ya, kalau kita nak khutbah Jumat itu satu masjid raya itu cuma sikok materi ya Pak, dan itu harus disposisi dulu oleh pemerintah setempat. Itu deh. Bayangkan kalau kita terserah ini tak kati izin, tak kati apa-apa ini, selagi dia tidak melangkahi koridor ya kan. Nah jadi Bapak ada apa sayang, kasihku anakku. Aku nyangkut nak ngejuk makanan kau tadi. Just kidding. Jadi Bapak, kita tahu di zaman Rasulullah pada saat itu penuh dengan ujian, cobaan ya, seperti yang dialami Palestina sekarang Bapak. Ada banyak intimidasi, banyak segala macam. Nah Bapak jemaah subuh rahimakumullah, pada saat itu ada pamannya Bapak. Nah pamannya ini Bapak di zaman saat itu sangat ditakuti oleh penduduk Mekah. Nih kalau boleh jujur Bapak, di Jazirah Arab pada saat itu nih kalau boleh jujur ya, kalau bahasa dohirnya, pada saat itu wong takut dengan Rasulullah itu karena takut ada mamangnya. Kalau bahasa kita sekarang nih mungkin jawara Bapak. Pokoknya wong hebat lah sehingga wong takut. Kayak Cak Ibrahim Balak 12 misal, Cak Kak Ciatai, kira-kira seperti itu yang dekeng, kira-kira kan. Singkat cerita Bapak jemaah subuh rahimakumullah, kita ngejar jam tayang. Rasulullah Bapak, mamangnya ini meninggal Bapak. Meninggal Bapak. Meninggal. Pada saat itu Rasulullah sangat bersedih, ya kan? Makanya dikenal Ainul Hazan tahun itu Bapak. Nah, jadi Rasulullah itu bersedih Pak. Ya. Bersedihnya tuh bukan karena meninggal mamangnya ini Bapak, ya kan? Bukan tak kate yang melindungi, bukan. Rasulullah itu sudah dipelihara oleh Allah, satu-satunya orang yang suci ya, yang dipertemukan Allah kaget di Sidratul Muntaha terakhir itu di ujung cerita Pak. Ya. Nah, mengapa sedihnya Rasulullah? Yang pertama, mamangnya ini Abu Thalib ini Bapak, ya, dia sangat membantu membackup ketika Rasulullah itu berdakwah. Kemana Rasulullah ini berdakwah, ketika ada halangan, ada goncangan, dia maju ke depan, ya kan? Dia yang menghalau. Kalau bahasa kita ini Pak, garda terdepan. Dia yang ngejuk proktab, ya. Nah, ketika dia meninggal, bersedih Rasulullah. Mengapa Rasulullah bersedih? Karena ketika dibimbing La ilaha illallah, ya kan? La mencak kita nih kan, La ilaha illallah, mamiri. Hati-hati, mamiri itu jam 12 itu, ajan bergema, Allahu Akbar. Merdu tak Pak? Merdu gayanya. Allahu Akbar. Tetap entam tum mamere kau malaikat Israel datang cabutnya mamere lah kau katanya. Hati-hati bunda-bunda, jangan ngomong tanggung, kaget duhur masih panjang. Lanjak kan. Nah, pengantin pula ngelempar buah. Pada hadiah. Mamiri. Tahu-tahu Israel datang. Ini dia mamiri katanya. Jadi Bapak jemaah subuh rahimakumullah, tugas kami mengingatkan, denger payu dak galak dem. Kadang kami juga galak Bapak. Yo kan, kita duduk di garda terdepan, Bu.
Itu diplot untuk tausiah nikah, enak. Di depan wong make yang make ini tuh, make baju alohai. Tahu Bapak alohai? Nah, aku boleh tegak kan? Boleh kan? Tegak atau berdiri? Toga kalau bahasa kami Pak. Iya, kalau bahasa Jawanya I'm standing in here. Enggak apa-apa, dan lagi be happy. Katon juga masih. Aha. Enak. Kalau begini dia sananya namanya Hawaii, Bapak. Enak. Benar? Benar apa benar? Ah, kalau ke sini hai. Ah. Ya kan? Naik ke pucuk dikit, aduh hai. Aku duduk di depan, make sal. Enak. Dijingok cak mano. Nah, kira-kira. Enak. Dilihat kata siapa? Kata si darsip itu dilihat dosa. Dak dilihat aduhai. Ah, ya kan? Nah, kira-kira ujungnya kayak gini lah. Ya. Ya. Nah, artinya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itu perlu aurat itu. Ya. Kalau memang nak ngupload ada tausiah di depan, usahakan yang nyanyi-nyanyi itu pakai baju yang bagus dikit lah, ataupun kaget dimetukan. Lah acara bebas, metuklah. Kami Pak yang susah di depan ini nak duduk. Ini ungkapan hati Pak RT. Tugas Pak RT itu. Yo, tugas Pak RT itu. Tugas Pak RT sama tugas ulama. Jam 12 stop. Ah, sekarang lemak dong, 12 lewat kan? Oke, kita balik ke asal. Singkat cerita Bapak jemaah subuh rahimakumullah. Jadi pamannya ini meninggal Bapak dalam keadaan kafir. Ya kan? Nah, akhirnya berdoalah Rasulullah. Bapak, ya Allah, katanya kan, ampunilah dosa mamang aku ini ya Allah. Ya kan? Nah, Bapak jemaah subuh rahimakumullah, Allah menjawab. Ya. Allah menjawab di Al-Baqarah ayat 283 Bapak. Ya, yang galak kita baca Pak. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhbuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah. Begono kan lemak nyambung gitu kan? Ayo. Bapak jemaah subuh rahimakumullah, di ujung ayat itu Allah menjawab, ya. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli, ya. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana walikal masir. Allah menjawab, ya. Aku akan mengampuni siapa yang aku hendaki. Ya. Dan aku melaknat, dan atau di terjemahannya, di translate-nya Bapak, dan aku tidak mengampuni siapa yang tidak kuampuni. Artinya Allah sudah menghendaki Bapak jemaah subuh rahimakumullah. Jadi kita ini Bapak mugola ustad, ya, mugola dia make sorban, make imamah segala macam, belum tahu Bapak endingnya. Para preman, ya, para jarawah, para yang segala macam yang nakal-nakal itu belum tentu Bapak, ya kan? Karena ketika hidayah Allah itu akan turun, Bapak, disitulah terakhir nasib dia itu kemana? Sama seperti Fir'aun Bapak, ya, Bapak. Fir'aun itu Bapak, ketika dia mengejar Nabi Musa, ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Ketika lagi sedang megap-megap, tahu Pak megap-megap Pak? Tahu kan? Ya Musa, bener Musa, aku nak marah Israel katanya. Soalnya ngapa Bapak? Sebesar dosa kita, sebesar kesalahan kita, sebesar itulah pula ampunan Allah. Bapak, ini yang perlu kita garis bawahi. Sugesti bagi kita bahwa dalam hidup ini Pak ada proses. Tidak simsalabim. Ingat tak kita waktu kecil puasa Pak?
Nah, lemak setengah hari Pak. Enggak, subuh kita sahur jam 10 ada pempek sini. Ya kan? Oke, di pempek, enak. Ya kan? Nah, artinya tidak kate yang kita ni instan, Bapak. Butuh proses, ya kan? Nah, waktu dia megap-megap itu Bapak, Israel langsung disumpelnya pakai pasir itu. Entum kau kata, tidak pacak kau ampun. Apa? Pada saat itu Pak, endingnya Pak, ketika kita menyebut La ilaha illallah, surga Pak, ganjarannya Pak. Ya kan? Surga ganjarannya Pak. Nah, jadi Bapak jemaah subuh rahimakumullah, di tauhidnya Bapak, ya. Kita kan galak sering baca nih, subhanallah, ya. Alhamdulillah, Allahu akbar, ya kan? Itu lapas dohir kita Bapak. Ya kan? Zikir yang sebenarnya ada itu adalah zikrullah. Apa itu zikrullah? Ingat diri kita ini bahwa kita ini ada yang menciptakan. Makanya ketika kita berzikir Pak, tasdidkan di hati kita itu, hadirkan haknya Allah itu di hati kita itu ketika kita berzikir. Menzikirnya cak mana? Beda. Seandainya kita ngomong La ilaha illallah, La ilaha illallah, tiada Allah selain, tiada Tuhan selain Allah. Itu ditasdidkan di hati Bapak, ya kan? Ditasdidkan di hati. Itulah yang hifnul lisan tadi Pak, kolbi kita. Ngapo? Jangan sampai ada dusta di antara kita Bapak, ya. Cak mana Bapak dusta di antara kita? Ngomong dengan Pak RT, Pak RT ini ganteng nih, Pak RT ini masih muda nih, awal tua udah mau kalau muda, ngapu ada kendak, ya kan? Di hatinya, ini keladasan Pak RT medok-medok, dia ganteng. Itu yang namanya ada dusta di antara kita Bapak. Ya, kita ngomong tidak pada sebenarnya, makanya as-sodikin, wong yang benar perkataannya sesuai dengan tingkah lakunya. 10 menit sudah, Jadi Bapak jemaah subuh rahimakumullah, nyerah Rasulullah Bapak. Nyerah. Kena dia apa kan? Yang ngomong ini Allah sang holik. Sama pecah Pak RT. Nak ngadakan hajatan ujar Pak RT tidak boleh. Paling ngomong apa dia? Kena Pak RT. Nah amplop nih lah paling Pak RT ini. Baru diam dia. Maaf Pak RT, yang marah Pak RT. Aku ini Pak RT juga soalnya. Akhirnya Bapak jemaah subuh rahimakumullah, tak lama berselang Bapak, makanya disebut waktu itu Ainul Hazan, meninggallah Siti Khadijah Bapak. Siti Khadijah wal Kubro. Ya Bapak, kita tahu bundaku sekalian, Siti Khadijah wal Kubro adalah wanita suci yang dipelihara oleh Allah. Sejak kecil dia tidak pernah menyembah berhala. Ya kan? Das dia Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, sebelum dia menikah dengan Rasulullah, pada saat itu dia mendapat gelar Ratu Quraisy. Mengapa disebut dengan Ratu Quraisy? Karena dia pada saat itu saudagar terhormat, cantik pula. Ya kan? Menada janda kaya Bapak, hartanya banyak, boleh diparahi Pak. Ya. Ada di sini, ada. Nah, Bapak jemaah subuh rahimakumullah. Terus yang pertama bertasdid Bapak, mengakui Islam pertama kali, yang memeluk agama Islam pertama kali selain Rasulullah, yaitu istrinya Siti Khadijah wal Kubro. Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul di Gua Hiro oleh Jibril pertama kali wahyu turun. Yang kedua, Bapak jemaah subuh rahimakumullah, mengaku Islam dan mengaku juga Bapak Rasul pertama kali adalah Siti Khadijah wal Kubro. Dan Bapak, sepertiga jazirah Arab pada saat itu dimiliki oleh saudagar kaya itu, yaitu Siti Khadijah. Sepertiga jazirah Arab Bapak, bayangin. Kalau kita jujur sekarang ini Bapak, kau nak Indonesia ini punya dia kira-kira Bapak Nah, saking kayonya Bapak. Nah, dan harta kekayaannya itu semua Bapak, dihabiskan untuk berdakwahnya Rasulullah. Bapak jemaah subuh rahimakumullah,
Nah, yang sangat disedihkan pada saat itu ini ditarikh Bapak ya. Di Al-Qur'an nak kate dibaca ini Pak. Di Al-Qur'an, "Mana Bunda?" Bu. Oh, nak belanja pengajian. Salam ke Bu Yo. Nah, yo. Jadi Bapak jemaah subuh rahimakumullah, ya tak? Nah, lagi mati pula lampu itu. Ngabis ini ancaknya ibu ini. Dadah. Ya. See you later tomorrow morning. Yeah. Baik Bapak jemaah subuh rahimakumullah, ya tak? Yang sangat disedihkan Rasulullah pada saat itu Bapak, ya, ditarikh diceritakan, ya tak? Siti Khadijah wal Kubra itu meninggal di pangkuannya Rasulullah. Ya. Nah, Bapak jemaah subuh rahimakumullah, sedihnya Rasulullah ketika dia menikah dengan Rasulullah Pak, sepertiga jazirah Arab itu miliknya Siti Khadijah. Ya kan? Tetapi ketika dia meninggal Pak dalam keadaan miskin Pak. Ya, nah, inilah Bapak simbolnya dari Allah ya, dengan ceritanya tarikhnya Siti Khadijah itu Bapak, kalau kamu nak berdakwah, siap-siap kau miskin. Nah, ya Pak nah, kau hidupkan dakwahmu, jangan kau hidup dari dakwahmu itu. Nah, itu Bapak. Ya, yo, ya kan? Jadi Pak Ustadz jangan nengok amplopnya Bapak. Ya, isinya Bapak. Nah, kalau lah Ustadz nanyo, weh pasangan aku sekian, sudah Pak, jangan dipakai lagi Pak. Swear lah, ya. Apalagi lah pakai manajer Pak. Ya. Nah, Bapak jemaah subuh rahimakumullah, kadang-kadang kalau sedih, ya, ngambil uang dari Pakistan, ngambil uang dari mano-mano. Sekali kita perhatikan, sami mawon putu ae, menang dari uahnya dari luar negeri Pak. Itu baik cuma. Ya, sama pecah kami ke dusun. Ya, telah hadir di tengah-tengah kita. Ustadz dari Kota Palembang. Ustadz Rahmat Sabtu. Woi, cindo anak siapa jong Kira-kira seperti itu Bapak, ya. Benar enggak kira-kira Bapak? Ya. Padahal isinya belum tentu Bapak, ya kan? Nah, baik Bapak jemaah subuh rahimakumullah. Pada saat itu sedih Rasulullah Bapak, ya, ketika Siti Khadijah itu meninggal di pangkuannya Bapak, ya. Kain kapan tak kati Bapak? Bingung Rasulullah. Ya kan? Bingung Rasulullah. Dah. Jadi di tengah kesedihannya itu Bapak, turun Jibril. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, jangan sedih kau, jangan sedih. Ngapo? Allah sudah menurunkan kain kapan dari surga untuk Siti Khadijah. Oh, bayangkan Bapak, amalah sudah kain kapan dari surga. Surga lah itu Pak. Benar Pak ya? Ya. Bapak jemaah subuh rahimakumullah, kita singkat cerita Pak, lanam perang seperapat ya. Kira ya? Enggak apa-apa ya? Oke. Jadi Bapak jemaah subuh rahimakumullah, setelah Rasulullah ya mengurus Siti Khadijah, ya, Bapak sekarang enggak usah jauh-jauh Bapak ya. Kita tidak nak ngukur ke Rasulullah ya, ngukur diri kita baik Bapak. Ya, kalau belahan hati kita meninggal Pak, ya, istri kita meninggal, cobalah Bapak, rasoklah Bapak. Ada nggak yang pernah rasok Pak? Ada Pak Ketua gitu. Ada Pak Ketua. Lah nyambung belum Pak? Lah nyambung belum? Belum. Belum ada tuluannya. Oh, belum ada tuluan ya? Belum ada tuluannya. Iya. Ayo aku lagi tak berani nyetoknya. Takut aku laju. Gitu ya. Jadi Bapak jemaah subuh rahimakumullah, hidup kita ini semangat Bapak, ya. Semangat karena ada yang nunggu di rumah kita, Pak. Semangat, Pak. Ya. Dan kalau boleh jujur, Pak, aku pernah ngalami, Pak, 2013, Pak. Aku pernah ngalamin, Pak. 2013, Mai Hani, Mai Tinting, Mai Bebek aku meninggal, Pak. Oh, bukan main rasanya, Pak. Dunia terasa pecah. Ya. Oh, nangis terus, Pak. Mikir manolah psikolog KN ya. Ngapo kawan rumah kan banyak kan, mulai mata ngincer yang mana lo kak mabe Pak Ketua jangan marah, ayo lagi tak ngundang lagi Pak Ketua,
Alhamdulillah Bapak jemaah subuh rahimakumullah, aku 2 tahun bertahan jadi duren Pak. 2 tahun Pak jadi duren Pak. Itu. Jadi jujur bae Pak, bukan ngamboi, mamer ke bae. Kira uji kawan-kawan tema taklim Ustad katanya, yang mana Pak Ustad yang pengen yo. Ih gaya yo. Aku tuh nggak tahu Pak Ketua kalau galak. Pendek bacanya, stok kita banyak Pak Ketua. Iya kan? Ini. Yo, jadi aku bilang aku nih nogot bae jago kan. Kami punya anak 4 Pak. Panjang ke cerita Pak. Ya, singkat cerita Bapak jemaah subuh rahimakumullah, kalau aku di oke-oke saja, kalau bahasa komplainnya pain-pain aja. Ya, yang penting anak aku. Aku punya anak kecil Pak. Umur kelas 3 SD waktu itu. Ya, pokoknya Bapak jemaah subuh rahimakumullah, aku suruh anak aku yang milih, bukan aku yang milih Pak. Nian Pak, swear. Iyo yang cantik, yang kayo Pak, yang biasa-biasa banyak Pak pokoknya. Uji anak aku ada Pak, hidayah katanya. Ngapo lentik kalau ya katanya. Iya. Lentik kalau. Ya, nah alhamdulillah Bapak jemaah subuh rahimakumullah, 2015 Allah menurunkan bidadari dari Jakarta. Bahkan Pak Ketua baik ke Jakarta. Aku ada juga di Jakarta Pak Ketua. Cegeknya tuh Pak. Iya. Alhamdulillah Bapak, hidayah sudah masuk hampir 10 tahun Pak. Berapa? 2015 9 tahun lah lebih kurang. Jadi artinya Bapak pada saat itu apa yang dirasakan Rasulullah pada saat itu Pak, akulah pernah ngerasakannya Pak. Betapa hampa rasanya Pak, gontai Pak. Ini yang suwer Pak. Kita semangat ini Pak, kalau di rumah ada yang ngurus kita. Itu Pak, cobalah tak coba kaget. Minta jangan Pak, tak lemah Pak, tinggal di rumah Pak. Iyo. Ketemu dengan ibu-ibu, kanji Bapak itu PDKT. Serba salah Pak Ketua. Iyo, situlah yang membuat motivasi aku lagi. Payo, jago galak kawin aku jago. Memang galaknya dari awalnya dah. Jadi Bapak jemaah subuh rahimakumullah, ya. Singkat cerita Bapak, ketika Siti Khadijah sudah dimakam lapacak itu tebak Pak. Kalau kain kapan dari surga itulah Pak ganjakannya, ya kan? Alhasil Bapak jemaah subuh rahimakumullah, diceritakan di tarikh Rasulullah pada saat itu berzikir di masjid Bapak, ya. Habis sholat berzikir, cak kita tadi Pak Tadi itu kilat itu Pak, bukan berzikir itu Pak, doa pamungkas tadi itu Pak. Bla 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 bla. Itu dia. Singkat cerita Bapak, ketika Isya itu diceritakan di tarikh, datang Jibril Pak. Datang Jibril, ya kan? Katanya ya Rasulullah, assalamualaikum. Ya, kalau kita masih hidup ini assalamualaikum Pak. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin. Terakhir, assalamualaikum ya Khotaman Nabi. Itu kalau kita sekarang, ya Pak. Nah, jadi kata Jibril Pak, wahai Rasulullah, aku diperintahkan Allah untuk menjemputmu. Wah, Bapak, Pak RT benar. Datang utusan dari wali kota, ajudannya, Pak RT, ngapo? Bebajulah sekarang, dijemput, dipanggil oleh Pak PJ wali kota. Cak mana rasanya Pak RT? Bukan main senangnya kan? Wali kota, ini Allah yang manggil Bapak. Iyo, bukan mati belum, iya kan? Katanya kan, bukan main Bapak. Nah di sini poinnya Pak, Poin yang kita ambil di sini Pak, hikmah yang kita ambil pada saat itu. Ya. Di situ ada poin beberapa Pak. Ya. Yang pertama, Allah tengah menghibur Rasulullah. Sekalian Bapak, Allah tengah membuktikan kepada Rasulullah, woi kecil Muhammad, kira-kira kan, woi kecil Ahmad, dunia ini kecil, ya kan? Yang besar itu akhirat. Itu kira-kira Pak, poinnya itu Pak. Karena kita jengok endingnya Bapak, ya kan? Bapak jemaah subuh rahimakumullah, siap kata Rasulullah, ready berangkat. Berangkat waktu itu yola pakai buruk Pak. Buruk diceritakan di tarikh Pak, kecepatan buruk itu Pak sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang, cepes. Kira-kira begitulah Pak
Singkat cerita Bapak jemaah subuh rahimakumullah, aku nengok jam terus. Bapak ada acara ada Pak? Hah? Katiknya nih. Aku ada Pak jam 1 tapi kakek. Aku ada Isra Mi'raj Pak jam 1 tapi bukan ngambok Pak Ketua mamer ke bae. Bapak jemaah subuh rahimakumullah, diceritakan di tarikh berangkatlah Rasulullah ini dengan Jibril, ya. Nah, ini ada banyak prosesnya, Pak. Ya, ketika pertama kali berangkat, Pak, pesawat tadi kan, kira-kira Pak ya, pesawat ya kan. Nah, tidak lama itu Bapak Rasulullah itu ketemu dengan bau yang sangat harum nih Pak. Tidak kate harumnya itu ada di dunia. Sampailah dia di areal itu. Bukan main harumnya. Bertanya Rasulullah, ya kan? Wahai Jibril, ya kan? Ya kan? Ini tempat apa? Ya kan? Jibril menjawab, ya Rasulullah, ya. Inilah areal pemakamannya si Masitoh. Bapak tahu Masitoh, tukang sisirnya Fir'aun. Ya. Ya, kapan-kapan sesinya Pak kita jabarkan Pak tarikh tersebut Pak. Mangkonya di situ Pak disebutkan oleh Allah, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna. Jadi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Bapak. Ya kan? Nah, contoh yang galak disebutkan ulama Bapak kan kita kan kalau tidak percaya nih. Ya, benar tak? Pernah ceritakan kan ada semut, ya, semut dari Palembang ke Jakarta, ya, sampai di Jakarta turun semut itu, kata semut Jakarta, lu kok beda banget deh, katanya kok nggak sama seperti kita di sini, ya kan? Wah, gua baru datang dari Palembang katanya, kok bisa, ya kan? Naik pesawat, jadi itu diperjalankan. Bapak jemaah subuh rahimakumullah, tak lama itu Bapak berjalan lagi Rasulullah, berjalan, ketemulah dia Bapak dengan wong yang rami Bapak. Kalau aku berdiri tidak apa-apa. Katon enggak kira-kira? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Aku tuh bukan yang ngapo, action aku tuh aku capek soalnya. Iya. Jadi kan Bapak jemaah subuh rahimakumullah diceritakan di tarikh pada waktu itu Pak rami wong begemet. Tahu Pak begemet? Bukan, mungut. Ya, apa dia kalau bahasa Palembangnya? Mungut itu. Begemet lah pokoknya. Kita kan mau Jakarta Bapak. Iya. Capang tegah Bapak. Jadi ceritanya ada yang dapat nih. Hore, dapat. Kalau bahasa kitanya kan. Yang enggak dapat, sedih dia, sedih. Bertanya Rasulullah. Wahai Rasulullah, katanya wahai Jibril, ini apa artinya? Ya kan? Terus Jibril menjawab, ya Rasulullah, ya ini yang perlu kita garis bawahi Bapak. Ya Rasulullah, inilah maknanya, gambarannya umatmu kelak. Dia banyak harta, dia kaya, tapi kati anak yang mendoakan dia. Ya kan? Ini Pak hikmah perjalanan Rasulullah. Ya kan? Nah, Bapak jemaah subuh rahimakumullah, ya. Dan siapa yang gemet-gemet itu? Itulah wong-wong yang di alam sano kage, yang ndak katik yang mendoakannya, dia berebut doa para muslimin dan muslimat. Makanya Bapak ketua, Bapak ulama, ketua-ketua, amal lagi berdoa karung ke wong sebelah sano. Wajah muslimin dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahyahimhum wal amwat. Itu yang diperebut ke wong sano tuh Pak. Ya kan? Kata Rasulullah, begitu, ya kan? Dah, kaget. Jam berapa baru? Tang. Iyo. Selamu ya. Nah sudah. Aku duduk aja. Kenapa? Yang penting baca masuk ke sana di Esra. Gampang, pendek bacanya. Kayak kita calling. Yang penting ada bukti nih kan. Ini. Alhasil Bapak jemaah subuh rahimakumullah, tak lama tuh berjalan lagi Rasulullah dengan si Jibril nih. Ya. Ketemu dengan uang Pak. Lagi duduk. Senyum, cak ketua peribadatan kan. Senyum. Ini.
Dan yang sangat membuat Rasulullah itu menjadi perhatiannya, bapak itu pakai mahkota yang terbuat dari emas. Bertanya Rasulullah, "Oh Jibril, ini apa maknanya?" Nah, kata si Jibril, "Ya Rasulullah, inilah maknanya, gambarannya umatmu kelak yang selalu qiraatil Quran, mengamalkan Al-Quran, mendawamkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan dia mendidik anaknya membaca Al-Quran sehingga menjadi hafiz Al-Quran." Kage Allah anugerahkan kage dia di sana dengan mahkota yang terbuat dari emas. Nah, Bapak jadi Bapak jemaah subuh rahimakumullah, jangan bangga anak kamu pacak bahasa Inggris, intermediate, beginner, sensen segala macam. Anak aku pandai bahasa kumburing, bahasa Inggris. Ya kan? Nah, what do you speak English? Yes, I'm later. Iya kan? Nah, kalau disebut Pak, do you speak English? Kalau jawab, yes, I am. Nah, berarti dia pacak ngomong berarti Pak, dah pacak nulis. Tapi yang ditanya, what do you speak English? Yes, I am later. Jadi aku pacak bahasa Inggris, pacak juga nulis. Sama cak bahasa Arab, ya. Pacak ngomong, pacak nulis. Aku dah pacak nulis, Pak. Jangan kamu tes, tak baca. Ya kan? Jadi Bapak jemaah subuh rahimakumullah, yang kasihannya ngapo? Para ustazah TPA. Kami nih bawahi TPA juga Bapak. Lah 3 bulan kutanya ngapo belum gajian Ustaz, ngapo? Iyo 35.000 lagi cak susahnya. Nah, Bapak jemaah subuh rahimakumullah, melalui momen ini mari kita bersama Bapak kita tingkatkan kesejahteraan para ustazah itu Pak, termasuk ustaz yang ngomong ini Pak. Just kidding Pak RT. Jadi singkat cerita Bapak jemaah subuh rahimakumullah, mana nak semangat ustazah itu Pak, kalau balik masem kayaknya ditanya, "Umi ngapo masem belum gajian Bu ya?" Ya kan? Ngapo dak cukup 35.000, kamu bayar bahasa Jepang berjuta-juta sanggup, ya kan? Bapak jemaah subuh rahimakumullah, dak lama tuh berangkat lagi. Panjang Pak ini Pak, perjalanan ini Pak. Antara lain ini antara lain Pak, Bapak boleh percaya boleh, tak percaya sudah. Pokoknya aku ditarikh bacanya Pak di kitab Kultul Qobi karangan Bajen Sukri almarhum. Ya, di situ Bapak tak lama dia ketemu dengan ayam jago. Besar raksasa Pak, lebih besar dari aku Pak, jauh. Ya kan, matuk uang Pak di depan. Ya. Ada uang belago Pak, tam-tum belago, mundur, tomburnya lagi. Ya kan? Nah, bertanya Rasulullah, "Hai Jibril, ini maknanya apa?" "Inilah wong yang galak ngadu domba." Sama aja. Bukan aku yang ngomong. Pak Ketua yang ngomong. Ya kan? Ngadu domba. Ngadu domba itu ngapa? Ladas dia kan. Adu domba. Benar tak? Nah, wong lantak dia hancur berantakan. Termasuk kita sekarang Bapak, pilihan kita boleh berbeda, tapi kita tetap bersaudara. Allahu Akbar. Kita tahu Prabowo, kita kenal Anies Baswedan, kita kenal Ganjar Pranoto segala macam itu. Pertanyaannya, dia sama kita kenal apa? Ya kan? Ngapain sih kita ribut? Ya kan? Pilihan kita berbeda, kita tetap bersaudara. Besok si kok jadi peluang, habis itu bagi-bagi kue, dah kau menteri, kau ini, kita kadang belago, benar? Yang penting kita mencari yang baik dari yang terbaik. Kalau bahasa kobrenya, best of the best. Dia tak ada 3, tak cuma 1 yang terbaik. Pasti. Iya, pasti itu. Ada belok-belok itu. Pokoknya aku tidak di mana-mana, tapi aku ada di mana-mana. Iya, singkat cerita, ini kan lagi hangat suasananya. Jadi kita tuh ecek-ecek melo aja gitu loh. Iya, jangan dikata kuang kupe, up to date, Baik, Bapak jemaah subuh rahimakumullah, sebenarnya banyak pertemuan situ, Pak. Antara lain Bapak jemaah subuh rahimakumullah, ada uang motong ledahnya. Panjang potong. Ditanya,
Siapa itu katanya ya Jibril? Itulah maknanya wong yang galak fitnah, galak mengkibah. Nah Bapak jemaah subuh rahimakumullah, kata tadi Bapak silakan percaya, silakan juga tidak percaya. Percaya jangan sama aku, percaya dengan Allah. Benar? Nah, Bapak jemaah subuh rahimakumullah, singkat cerita Bapak, sampailah Rasulullah itu di langit pertama. Nah, Bapak di sini ada dua sumber, Bapak Pak jemaah subuh rahimakumullah, ada dua sumber. Sumber pertama diceritakan ketika nak berangkat, Bapak, berangkat dari masjid itu, Pak, itu dimandikan dulu oleh si Jibril air dari surga. Rasulullah Bapak. Sumber kedua, Bapak, ketika di langit pertama, di situ dimandikan oleh Jibril dengan air dari surga. Ya kan? Nah, gambarannya di sini adalah Pak, kiasannya adalah ketika menghadap Allah kita harus suci. Itu Pak Nah, apa kata Jibril? Wahai Rasulullah, aku nganter kau batas inilah. Ya kan? Ngapo? Aku tak pacak ya Rasulullah naik ke pucuk. Nah, bayangi Pak, Jibril pesuruh Allah, utusan dari Allah untuk menyampaikan wahyu tak pacak ke Sidratul Muntaha itu Pak. Ke langit ketujuh. Sementara Rasulullah posisinya masih hidup, masih bernyawa, jasadnya masih nyado, dipanggil oleh Allah. Bukan mati belum. Ya kan? Di situ digambarkan Pak, ada tafsir dalam mati, salah, bukan Pak. Lah jelas subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Ya kan? Bapak jemaah subuh rahimakumullah, singkat cerita Bapak, berangkatlah Rasulullah ini dari langit pertama. Kita nih masuk. Cak masjid kita nih, Nah, di situ Pak, langit pertama Nabi Adam yang nunggu Pak. Kalau bahasa kita terkejut Pak. Wih, kau ini siapa? Iya kan? Kan beda Pak, manusia yang masih hidup dengan yang meninggal kan beda Pak. Di sana kaget Pak, kita pacak ngomong Pak, saya belum bisa kita ngomong. Kalau ngapo, kalau kita nganter ke karang kawat balik lagi gitu Pak. Benar Pak? Ya kan? Jadi Bapak jemaah subuh rahimakumullah terkejut dia. Kau ini kenal dia kan? Ngapo kau ke sini? Katanya, aku dipanggil Allah. Dipanggil Allah. Untuk apa? Dah tahu. Nah, pada saat itu nangislah Bapak, diceritakan Nabi Adam. Diceritakan di tarikh Nabi Adam nangis Pak. Nangis ngapo? Aku nih hidup, diceritakan di situ Pak, lebih kurang 750 tahun Nabi Adam itu hidup Pak. Tidak kati pengikut. Tapi di situ Rasulullah yang masih hidup Bapak dipanggil Allah untuk menghadap. Ternyata Bapak menghadap ke sana itu Bapak untuk mendapatkan perintah sholat. Nah, ini Pak endingnya Bapak perintah sholat. Singkat cerita Bapak jemaah subuh rahimakumullah, sampai ke pucuk diceritakan Nabi Allah Muhammad ini mendapat perintah sholat sebanyak 50 kali. Ya kan? Nah, turun lagi. Nabi Adam terakhir ngomong minta kurangi, terakhir jadi 5. Ya kan? Nah, jadi Bapak jemaah subuh rahimakumullah, turunlah Rasulullah dengan perintah mendapat sholat 5 waktu. Nah, di sini kita ambil kesimpulan Pak. Ambil dulu endingnya, poinnya bahwa pertama, Rasulullah itu mendapatkan peristiwa yang sedih. Mendapatkan beberapa peristiwa sedih Bapak. Kita ukur diri kita Bapak. Ukur diri kita. Begitu kita mendapat musibah, contoh kaget lah Pak, kehilangan bini Pak, kehilangan motor Pak. Motor baru habis kredit hilang Pak, bukan main nyesek gitu Pak. Benar Pak? Benar Pak? Kan main nyesek itu harta. Ya kan? Nah, tapi Bapak yakin dan percaya sesuatu yang hilang itu pasti akan diganti yang baru Pak Ketua. Tenang aja Pak Ketua. Ya kan? Akan diganti oleh Allah yang baru. Cuma tak tahu kapan. Tinggal Pak Ketua tuh lah usahanya. Nak cepat bisa, nak lambat juga bisa, tapi balik-balik asalnya dari Allah. Ya kan? Allah yang punya hak dan kuasa itu Bapak. Kita cuma berusaha. Bapak Nah, Bapak jemaah subuh rahimakumullah, di situ Allah menceritakan, menggambarkan, memberitahu kepada Rasulullah, ini dia lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Aku yang menguasai bumi dan beserta isinya, ini dia buktinya, kata Allah. Iya kan? Nah, dunia ini adalah hiasan, yang asli kaget kau bersama aku di sini, ya kan? Nah, Bapak jemaah subuh rahimakumullah,
Jadi innad dina indallahu Islam. Agama yang akan balik di sisi Allah adalah Islam, ya kan? Nah, disebutkan di situ Islam tentunya ibadahnya ya, cara implementasinya kepada Allah dengan salat. Makanya di situ Allah perintahkan melalui Rasulullah perintah salat, aqimis sholata wa atuz zakata. Baik Bapak jemaah subuh rahimakumullah, sudah jam 6 lewat 10 ya. Intinya Bapak aku nak absen dulu Bapak ya. Nah absen dan kita jawab Pak. Nang aja jawabannya aduh. Singkat cerita Bapak, jadi hikmahnya ya, dari sebelum perjalanan Rasulullah itu Isra dan Mi'raj itu didahului dengan peristiwa kesedihan, ya kan? Tetapi Allah menghiburnya dengan menyatakan kekuasaannya. Ini ya Rasulullah, jangan takut, jangan sedih. Tempat kau kaget di sini kalau bahasa gitunya Bapak Nah, kita Bapak juga jangan sedih, Pak. Jangan sedih ngapo Bapak Bapak kalau sudah makomnya Bapak, makomnya ke Allah, ya. Baru Bapak pacak ngomong kecil dunia ini, Pak. Ya. Nah, untuk mencapai kecilnya dunia ini, Pak, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh proses, Bapak, ya kan? Nah, sekarang begini, Bapak. Usia produktif itu dari 0 sampai 40. Ya. Setelah 40 Bapak tidak usah lagi Pak macam-macam Pak. Nikmati dunia ini Bapak. Nikmati kehidupan ini. Kalau memang ada peluang tidak masalah. Makanya pensiun itu umur 60 Pak. Amalah umur 60 masih nak macam-macam. Lah pacak kita baca. Aku tidak melek-melek kemana-mana. Cuma Bapak umur kita ini Bapak, coba Bapak buktikan. Umur Bapak 60 ke pojok, coba Bapak berlari jauh-jauh. Bapak ngawak kayu berat-berat, terangkat tak Bapak tu? Ya kan? Itu Bapak ngambil contohnya Bapak. Coba umur 0 sampai 40, masih gagal ngawak motor Pak. Masih gagal ngawak mobil ke Jakarta Pelewang Pak. Ketua kalau dah pacak ke Jakarta dia mau mobil dewek ya Pak ya. Alhamdulillah. Apa jemaah subuh rahimakumullah, rangkumannya yaitu perjalanan Rasulullah itu untuk mendapatkan perintah solat, ya. Nah, ketika dia balik lagi ke muka bumi, pada saat itu kata yang percaya, ngapo tak mungkin suatu hal yang mustahil, ya kan? Tak, perjalanan 3 bulan dia pacak pergi habis Isya, sebelum subuh lah balik lagi. Kita juga Bapak pada saat itu kalau hadir juga tak percaya. Benar Pak? Sekarang kita percaya kan? Ya. Bapak kalau ke Jeddah, sekarang pesawat Lembang Jeddah 9 jam cuma Pak. Coba kita zaman bingen, nenek kami dulu 6 bulan Pak baru balik. Tak kati yang pacak dihubungi, telepon tak kati, apa tak kati. Mini hari Bapak di Ka'bah. Hai gas, kami di Ka'bah. Ya kan? Benar Pak? Hai gas, kami di Raudhah. Langsung berangkat kemarin. Nah, lah di Raudhah dia. Ya benar, percaya kan kita kan sekarang kan? Coba dulu. Tidak percaya gitu, pasti. Nah, Bapak jemaah subuh rahimakumullah, kita tutup Pak, yang benar datang dari Allah, ya. Yang salah pasti datang dari kami selaku manusia biasa, ya. Kepada Allah saya mohon ampun Bapak, ya. Kepada Bapak semua kami mohon maaf, ya, dengan segala kekurangan. Nasuminallah wa batun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.